Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 6 MI yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar rangkuman materi SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 semester 1 sebagai persiapan SAS atau PAS yang meliputi bab 1 Sunan Maulana Malik Ibrahim, bab 2 Sunan Ampel, bab 3 Sunan Giri, bab 4 Sunan Bonang, dan bab 5 Sunan Derajat. Anak-anak, perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya paham dan mengerti. Jadi, jangan sampai terlewat. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik. Rangkuman materi bab 1 Sunan Maulana Malik Ibrahim. Biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Kashan, Persia. Beliau datang ke Pulau Jawa abad ke-14 tahun 1371 Masehi untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik. Ia dikenal dengan nama kakek bantal. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Maulana Malik Ibrahim diangkat sebagai Syah Bandar di Gresik dan dijadikan sebagai penasehat kerajaan Majapahit. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapuro, Kota Gresik, Jawa Timur. Peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 1. Menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan. 2. Mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Dan yang ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat dakwah Islam. Sikap positif dalam pribadi Sunan Maulana Malik Ibrahim. 1. Melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. 2. Gigih dan tangguh dalam berdakwah. Dan yang ketiga, santun dan dermawan dalam berdakwah. Rangkuman materi bab 2 Sunan Ampel. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat. Nama aslinya Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya seorang putri raja bernama Candrawulan dari kerajaan Champa, Kamboja. Silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa dari Champa bersama ayah, saudara, dan keluarga pada tahun 1440 Masehi. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. Peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 1. Membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam. 2. Menyebarkan dakwah Islam dengan santun dan toleran. 3.
membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. 4. Melakukan perubahan tradisi menuju nilai-nilai keislaman. Dan yang kelima, mendidik kader ulama dalam mensyiarkan Islam melalui pendidikan pesantren. Sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. 1. Berdakwah dengan santun dan penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. 2. Toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. 3. Sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. 4. Seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Rangkuman materi bab 3. Sunan Giri. Biografi Sunan Giri. Sunan Giri nama aslinya Raden Paku. Lahir pada tahun 1442 Masehi. Silsilahnya bersambung kepada Rasulullah melalui jalur ayahnya, Syekh Maulana Ishaq. Sedangkan dari jalur ibunya, ia adalah cucu Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Raden Paku belajar ilmu agama di pesantren Ampel Denta, asuhan Sunan Ampel, kota Surabaya, dan memperdalam ilmu syariat dan tasawuf kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Melaksanakan dakwah Islam melalui pendidikan dan seni wayang dalam isi, media, dan pertunjukannya. Sunan Giri wafat pada awal abad 16, dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 1. Pemimpin agama dan penguasa wilayah. 2. Mengambil alih fungsi mandala atau dukuh menjadi pesantren. 3. Mengembangkan sistem pendidikan terbuka. 4. Memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Sikap positif dalam pribadi Sunan Giri. 1. Santri cerdas, ulet, dan tekun dalam menimba ilmu. 2. Toleran dan bijak dalam berdakwah. 4. Pemimpin yang selalu mengayomi rakyat. Dan yang keempat, seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dakwah Islam. Rangkuman materi bab 4. Sunan Bonang. Biografi Sunan Bonang. Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang adalah putra keempat Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Rasulullah. Belajar ilmu agama di pesantren Sunan Ampel dan memperdalam ilmunya kepada pamannya Syekh Maulana Malik Ibrahim di Aceh. Sunan Bonang diperkirakan wafat tahun 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban sebelah barat alun-alun kota Tuban. Peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 1. Mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya, yakni seni pertunjukan wayang, gamelan, dan menciptakan alat musik bonang. 2. Memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Islamisasi tradisi masyarakat dengan memberikan nilai-nilai keislaman seperti ritual pancamakara menjadi kenduri atau selamatan. 3. Menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wujil. Karya sastra suluk wujil berisi tembang-tembang Jawa yang berisikan pesan agama. Sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang.
1. Sosok seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan sastra. 2. Gigih dan ulet dalam menjalankan dakwah Islam. 3. Toleran dan bijaksana dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Rangkuman materi bab 5. Sunan Derajat. Biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim adalah putra bungsu Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manilah. Lahir pada tahun 1470 Masehi. Ia bersaudara kandung dengan Raden Mahdum Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Bonang. Raden Qasim belajar ilmu agama kepada ayahnya, Sunan Ampel, dan mendalaminya kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Menanamkan pendidikan akhlak lewat pepali pitu. Sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. 1. Merakyat dan peduli fakir miskin. 2. Seniman mendidik yang menjadikan seni untuk dakwah. Dan yang ketiga, menyebarkan Islam dengan arif dan bijaksana. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.